Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi. Hari ini kita akan membahas cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Pembahasan kali ini merupakan pembahasan lanjutan dari video sebelumnya. Oke, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa klik tombol subscribe. Nah, kita mulai ya. Nah, cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal ada dua cara. Cara 1 dan cara 2. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan cara 1. Nah, cara 1 yaitu mengubah penyebut menjadi per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Contoh soal di sini adalah 3/5. Nah, di sini 5 sebagai penyebut bisa kita ubah menjadi per 10. Caranya adalah dengan mengalikan 5 dengan angka 2 ya. Karena jika 5 dikali angka 2, maka akan menghasilkan 10. Nah, kita tulis di sini dikali 2 ya, hasilnya 10 ya, per 10. Selanjutnya, karena di sini penyebutnya kita kali 2, maka pembilangnya juga harus kita kali 2 ya. Penyebut dan pembilang harus dikalikan dengan angka yang sama. 3 dikali 2 hasilnya yaitu 6. Nah, sekarang sudah menjadi seperti ini ya, 6/10. Kalau sudah seperti ini, bisa kita ubah menjadi desimal. Seperti pada pembahasan sebelumnya, ya, kalau per 10, maka sudah pasti angka di belakang koma ada satu angka, ya. Nah, kita buat polanya seperti ini. Selanjutnya, 6 kita letakkan di belakang koma, ya. Nah, karena di depan 6 tidak ada angka lagi, maka kita taruh 0 di sini. Oke, jadi hasilnya adalah 0,6. Bentuk desimal dari 3/5 menggunakan cara 1 adalah 0,6. Kita lanjut ke cara yang kedua ya. Nah, sebelum kita lanjut ke cara yang kedua, di sini ada sedikit catatan. Untuk mengubah penyebut ke 10, 100, 1000, atau seterusnya, maka kita bisa kalikan dengan salah satu angka. Ya, bisa dengan angka 2, 4, 5, 25, atau 50. Oke adik-adik, kita lanjut ya ke cara yang kedua. Nah, cara yang kedua adalah dengan pembagian bersusun atau porogapit. Contoh soalnya kita gunakan soal yang sama, 3/5. Ya, di sini 3 kita letakkan di dalam dan 5 di luar. Ya, angka yang di atas kita letakkan di dalam dan angka yang di bawah kita letakkan di luar. Nah, di sini posisinya 3 lebih kecil dari 5, maka tidak bisa dibagi ya, 3 tidak bisa dibagi 5. Maka kita harus tambahkan 0 di sini. Jadinya 30. Karena kita sudah tambahkan 0 di sini, maka kita juga tambahkan 0 di atas. Oke, nah adik-adik sekarang kita cari perkalian 5 yang hasilnya 30. Apakah ada? Iya, ada ya, 5 dikali 6. 5 dikali 6 hasilnya yaitu 30. Nah, sudah seperti ini tinggal kita kurangi adik-adik. 30 dikurangi 30 hasilnya yaitu 0. Oke, karena sudah 0 maka kita sudah temukan jawabannya ya, yaitu 0,6. Kita letakkan di sini. Nah, adik-adik, cara 1 maupun cara 2 menghasilkan bentuk desimal yang sama ya. 0,6 di cara yang pertama dan 0,6 juga di cara yang kedua. Nah, adik-adik perhatikan ya, untuk mengubah penyebut menjadi per 10, per 100, dan per 1000 ini tidak berlaku untuk semua pecahan ya. Contohnya saja 2/3, ya, 5/7, lalu 9/13. Di sini penyebutnya tidak bisa kita ubah menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Maka kita akan gunakan cara yang kedua, ya, pembagian bersusun atau porogapit. Nah, kita lanjut ya ke contoh soal berikutnya. Kita di sini akan mengubah pecahan biasa menjadi desimal menggunakan porogapit atau pembagian bersusun ya. 3/4. Nah, kita buat atap seperti ini ya. 3-nya kita letakkan di dalam dan 4 di luar. Nah, di sini 3 posisinya lebih kecil dari 4. Maka kita harus tambahkan 0 ya. Selanjutnya, karena kita sudah tambahkan 0 di dalam atap seperti ini, maka di atas atap juga kita tambahkan 0, ya adik-adik bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, adik-adik cari perkalian 4 yang hasilnya 30. Kalau tidak ada, maka kita cari perkalian 4 yang hasilnya paling dekat atau paling mendekati 30.
Nah, perkalian 4 yang hasilnya paling mendekati 30 adalah 4 dikali 7, yaitu 28. Nah, sudah seperti ini tinggal kita kurangi. Ya, 30 dikurangi 28 hasilnya yaitu 2. Nah, lagi-lagi di sini 2 tidak bisa kita bagi 4 karena 2 lebih kecil adik-adik. Jadi kita harus tambahkan 0 lagi ya di sini. Oke. Nah, sudah kita tambahkan 0 jadinya 20. Selanjutnya kita cari perkalian 4 yang hasilnya 20. Apakah ada? Ya, ada ya. 4 dikali 5 hasilnya yaitu 20. Sekarang tinggal kita kurangi ya. 20 dikurangi 20 hasilnya yaitu 0. Nah, kalau sudah dapat 0 seperti ini, maka kita sudah temukan hasilnya ya, 0,75. Jadi bentuk desimal dari 3/4 adalah 0,75. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Di sini contoh soal yang kedua adalah 2/3. Ya, 2-nya kita letakkan di dalam dan 3 di luar. Nah, lagi-lagi di sini 2 lebih kecil dari 3 ya, angka yang di dalam lebih kecil daripada angka yang di luar, maka kita perlu mendapatkan 0. Ya, kalau di sini sudah tambahkan 0, maka di atas atap juga kita tambahkan 0, ya adik-adik, jangan lupa. Selanjutnya kita cari perkalian 3 yang hasilnya 20. Jika tidak ada, maka kita cari perkalian 3 yang hasilnya paling dekat dengan 20. Ya, perkalian 3 yang hasilnya paling mendekati 20 adalah 3 dikali 6. Hasilnya yaitu 18. Nah, sekarang tinggal kita kurangi. 20 dikurangi 18 hasilnya yaitu 2. Nah, 2 tidak bisa dibagi 3 ya, maka kita akan tambahkan 0 di sini. Sudah, kita tambahkan 0 jadi 20. Kita cari perkalian 3 yang mendekati 20 ya. Nah, perkalian 3 yang mendekati 20 adalah 3 dikali 6 lagi. Ya, hasilnya yaitu 18. Selanjutnya kita kurangi. 20 dikurangi 18, hasilnya 2. Oke, masih 2 lagi ya. Maka kita perlu tambahkan 0 di sini ya. Jadi 20. Sekarang perkalian 3 yang hasilnya mendekati 20, yaitu 3 dikali 6 ya. Hasilnya 18. Kita kurangi lagi. Hasilnya 2. Nah, adik-adik di sini tidak selesai-selesai ya, hasilnya 2 terus ya ketika kita kurangi. Maka kita akan stop di sini. Nah, karena sudah kita stop, maka kita ambil di sini hasilnya ya. Kita ambil 2 angka di belakang koma. Nah, caranya adalah dengan kita bulatkan ya. Jadi, pembulatan dari 0,666 ini adalah 0,7 ya adik-adik ya. Kita ambil 2 angka di sini ya. Lalu kita bulatkan 0,666 menjadi 0,67. Bisa dipahami? Oke, semoga adik-adik paham ya. Nah, adik-adik, supaya adik-adik lebih paham, ya, adik-adik harus banyak berlatih ya di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.